Bapa kekal di dalam sorga, Allah yang hebat, yang luar biasa, ajaib, dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang sangat peduli atas setiap kami, lebih setiap kami yang sungguh-sungguh meresponi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar sebentar apa yang kami baca, renungkan bersama, itu adalah benar-benar datangnya daripada Tuhan, isi hati Tuhan, yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu, siap mau membaca, merenungkan firman-Mu, mampukan setiap kami untuk melakukan itu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Shalom Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Ya. Mari kita lanjut aja untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika 2. Agak panjang kita baca karena memang lebih baik kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Ya, tidak bisa terbantahkan. 2 Tesalonika 2 ayat pertama sampai 12. 2 Tesalonika saya bacakan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Lalu ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Haleluya. Sedemikian panjang kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya beri judul berjaga-jaga terhadap antikristus. Mungkin kita juga sudah mendengar, sudah melihat YouTube, ya, media sosial hari-hari ini, ya, penggenapan apa yang disampaikan dalam Matius 24, ya, khotbah akhir zaman Tuhan Yesus itu sudah mulai begitu nyata. Dan sungguh sangat saya percaya, ya. Dan mungkin ada ibu bapak kekasih juga di dalam Tuhan yang ada di jalur kita ini percaya bahwa waktunya sudah tidak akan lama lagi Tuhan datang menjemput setiap kita. Kedurhakaan, lihat, ya. Viral hari-hari ini ada yang namanya Kristen progresif yang tidak percaya akan surga, ya, yang menyatakan juga seperti kontradiksi, yaitu orang yang berbuat baik tanpa percaya kepada Tuhan Yesus juga masuk ke surga, ya. Nah, itu firman Tuhan sudah katakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, ya.
Banyak orang hari-hari ini datang mengatasnamakan Tuhan, Nabi baru. Firman Tuhan sudah mengingatkan supaya berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan setiap kita orang yang berhubung sama Tuhan. Dan tidak sedikit daripada yang mengaku juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang hari-hari ini akhirnya terpeleset dan hilang. Ya, mereka masih bisa melayani di belakang mimbar, tetapi dosa jalan terus juga. Ya, maka kegenapan itu akan terjadi bahwa bukan semua orang yang berseru Tuhan. Kami sudah menyembuhkan orang, kami sudah mengusir setan, kami sudah melakukan perkara-perkara heran, kami sudah bernubuat. Tetapi Tuhan katakan, hanyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Akan datang masanya ini. Bahwa banyak orang hari-hari ini hamba-hamba Tuhan bisa berdiri begitu hebat, begitu luar biasa di atas mimbar. Tetapi ketika penyampaian kebenaran firman Tuhan, dia tidak mampu menyerapnya dalam hidupnya. Dia hanya bisa menyampaikan. Tetapi ya, dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Lebih apa yang dia sampaikan. Nah, ini bagi kita diingatkan oleh Tuhan untuk supaya kita tetap berjaga-jaga. Ya. Bukan saja antikristus itu orang yang bisa ya menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetapi setiap kita juga yang tidak melakukan firman Tuhan, ya kita minta maaf aja. Ya, apalagi kita berbicara seperti ini. Kita tidak berusaha, kita tidak mau berjuang untuk itu, untuk apa yang Tuhan firmankan. Kita juga ada di dalam penyesatan itu. Ya, sehingga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang jatuh hari-hari ini. Ya. Di dalam kehidupan, ya minta maaf, ya hidup bersama, seks bebas, masih terus berselingkuh. Ada itu terjadi. Ya. Saya punya teman dekat yang ada di sini sebagai gembala. Dia tahu persis apa yang menjadi kelakuan daripada temannya. Bisa berdiri di mimbar. Tetapi di belakang sana dia masih berselingkuh. Ya. Maka Tuhan mengingatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Banyak orang yang tersesat hari-hari ini. Dan itu kegenapan daripada apa yang Tuhan firmankan. Ya. Yang pertama itu dicatat bahwa pertama muncul itu penyesat. Ya. Ungkapan awal dan bagian merupakan peringatan keras waspada setiap kita terhadap penyesatan-penyesatan. Waspada. Itu sebabnya kita harus ada waktu keintiman dengan Tuhan. Minimal 1 hari itu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Setengah jam saja seperti ya untuk pribadi, bukan dalam persekutuan seperti ini. Kita harus punya waktu untuk pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga bukan lagi kata orang. Bukan lagi kata pengkhotbah yang dari belakang mimbar bahwa Tuhan itu baik, tetapi sungguh saudara dan saya mengalaminya, sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah disesatkan oleh anti-Kristus pada waktu hari-hari terakhir ini. Ya, sungguh ini adalah hari-hari terakhir. Ya, kita sedang ditampi, dimulai daripada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita jemaat Tuhan ini. Kita mulai disaring. Ya. Sehingga kelihatan mana berkas-berkasnya, mana padi yang sudah menjadi beras, mana gabahnya. Kita sedang disaring. Muncul penyesat-penyesat dan banyak akhirnya mengikut penyesatan ini. Khususnya anak-anak muda. Cukup berbuat baik, nggak percaya Tuhan Yesus, tidak mengapa. Akhirnya demikian. Ya.
Alkitab lagi mereka tidak percaya, tetapi mereka lebih menyendengkan telinganya kepada dongeng-dongeng. Lihat media sosial, wah ini memang lebih, apalagi ini yang lebih jelas, lebih cepat, dia punya proses daripada percaya pada Tuhan, tetapi prosesnya, kedengarannya dan kelihatannya lambat. Lebih baik pergi ke dukun sana, pergi ke tabib sana, daripada berdoa kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan. Akhirnya dicampur baur macam tinetuan. Akhirnya mati cepat. Ya, saya sudah melihat itu. Nah, nggak usah lagi pergi ke apa dukun itu, ya berdoa saja kepada Tuhan. Tidak, pergi juga, ya pergi juga ke dukun itu. Akhirnya mati cepat. Ya, saudara dengar baik. Hari-hari ini adalah zaman-zaman instan. Anak-anak muda lebih suka instan, nggak mau mengikuti proses, ya, nggak mau mengikuti proses. Makan instan, sekolah instan, tidak mau terlalu berat-berat, mau belajar-belajar, sudahlah bisa dibeli, kita beli saja online, apalagi berbicara lagi, ada dorongan, yang beli aja lebih cepat dapat kerjanya. Kamu yang sekolah sungguh-sungguh lama dapat kerjanya. Akhirnya kita lambat tapi pasti terperosok, terpeleset dengan tipu daya muslihat iblis. Ya, hendaklah kita tetap bertahan di dalam proses. Orang nggak mau diproses. Anak-anak sekarang demikian. Itu pekerjaan antikris semuanya. Mempermudah segala sesuatu yang kita tidak sadar, kita sedang digiring, kita sedang dibawa begitu ke suatu tempat yang ujungnya akhirnya adalah kekekalan di neraka. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, hebat kelihatannya, luar biasa kelihatannya. Ini jaga-jaga antikris. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan, pada waktu ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Setiap saudara dan saya yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan akan merasakan bahwa masa itu sukar. Tetapi kalau kita suam-suam kuku, kita tidak panas, kita tidak dingin, kita akan terbawa arus dunia ini. Ya, percayalah. Karena ada banyak orang yang berjuang. Firman Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena ada banyak yang berusaha, tetapi sedikit yang mendapatkannya. Sebagaimana halnya zaman Nuh, demikianlah zaman akhir zaman ini dia. Sebagaimana zaman Lot, demikian akhir zaman ini dia. Artinya, kita hidup benar, Lot itu menderita di tengah-tengah orang Sodom dan Gomora. Dia mau hidup benar, dia menderita. Kita yang hidup di akhir zaman ini dia. Kalau benar-benar kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga ada di dalam penderitaan. Tetapi ingat baik, penderitaan yang saudara dan saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Itu perlu kita sadar. Itu perlu kita sadar. Apapun penderitaan yang bagaimana sih? Penderitaan bahkan sampai mati oleh karena nama Tuhan Yesus itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Itu sebabnya Rasul Petrus bisa meminta, jangan saya disalib sama dengan Tuhan Yesus, tetapi salibkan aku, kepalaku di bawah. Karena dia bukan lagi kata orang, bukan lagi perkataan saudara-saudara seimannya, bukan lagi Alkitab yang mengatakan, tetapi sungguh dia mengalami Tuhan itu dalam hidupnya. Ya, tidak bisa goyah imannya. Ya, maaf, minta maaf. Bahkan Muhammad Kece yang masih hidup sekarang ini viral begitu hebat, dijejeli kotoran manusia pun dia tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di balik terali besi, tetapi sukacita, damai sejahtera ada di dalam hidupnya. Sebagaimana Silas, Petrus, dan Paulus, mereka boleh ada di penjara, mereka boleh ada di balik terali besi, bahkan dibelenggu, tetapi tidak
menghalangi mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ada sukacita damai sejahtera yang begitu meluap-luap hebat, luar biasa dari dalam kehidupannya. Karena mengalami Tuhan. Saya berpikir, betapa luar biasanya sorga itu ya. Betapa hebatnya sorga itu. Kalau penderitaan saudara dan saya di dunia ini dia tidak sebanding dengan kemuliaan itu luar biasa berarti surga. Masa hanya segampang yang orang bilang itu Kristen progresif, nyanda perlu percaya Tuhan Yesus. Yang penting kita orang masuk surga, bikin lo baik-baik saja. Enggak. Memang ada perkataan, bukan perbuatan baik, tetapi kasih karunia rahmat Tuhan. Tetapi ingat baik, setelah kita diselamatkan, wajib dan harus melakukan kebaikan itu. Amin. Ya, kita hidup di masa akhir zaman di mana antikristus juga bekerja begitu hebat. Kalau kita tidak meminta kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan terbawa oleh arus dunia yang jahat ini. Itu sebabnya ada keintiman selalu. Saya sudah mengawali tadi. Hendaklah kita punya waktu untuk bersekutu pribadi ya dengan Tuhan. Dan itu kita lakukan. Ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dalam hadirat Tuhan. Oh, itu salah. Itu yang betul. Kamu harus ikut ajaran yang ini. Karena kalau kita tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan sulit mengerti mana sih yang benar, mana sih yang salah, mana sih yang betul, mana sih yang daripada Tuhan. Ya. Tadi kita sudah baca di mana akan datang si penolong itu akan diangkat, disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga orang yang tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus makin jahat. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang jahat akan semakin jahat. Yang baik akan semakin dikuduskan dalam kehidupan ini. Karena kita ada keintiman dengan Tuhan. Karena kita ada kebersamaan selalu dengan Tuhan. Mau berubah menjadi setia dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan biarkan hidup saudara dan saya hanya membuang-buang waktu dengan dongeng-dongeng di media sosial. Kita akan terbawa, karakter kita akan terbawa dengan apa yang kita tonton selalu. Sebab di sana ada transfer spirit, ya. Ada transfer kuasa di sana. Ketika menonton drakor, akan menjadi seperti drakor Korea nanti kita. Bukan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kesukaan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan diberikan pemahaman-pemahaman yang benar daripada Tuhan. Ya. Muncul nabi-nabi palsu, pengkhotbah, penginjil yang palsu hari-hari ini. Ya. Ada motif-motif yang lain ketika menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kalau nggak ada misalnya amplop, aduh jangan pergi ke sana. Nggak ada itu, nggak dapat apa-apa kita. Waduh, ibu bapak kasih itu terjadi hari-hari ini. Nggak dapat apa-apa kita di sana. Kita mau berkhotbah di sana percuma. Ya. Ada pengusaha yang telepon, Pak di sini. Kita boleh melayani, ada 5 orang ini dia. Karena di sana sudah ada amplopnya ke sana lebih. Sehingga pengajaran itu hanya menyenangkan telinga daripada orang yang dikhotbahkan. Ya, ini ya berjaga-jaga. Ini antikris juga. Kalau masalah percaya kepada Tuhan Yesus, ya firman Tuhan berkata iblis bukan cuma percaya tapi gemetar. Gemetar. Ya. Jadi kita percaya sungguh kepada Tuhan dan menjauhkan segala apa yang Tuhan larangan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dan mengikuti jalan-jalan yang Tuhan ajarkan. Ya. Haleluya. Iblis menipu manusia. Bisa duduk berjam-jam untuk diam di media sosial, di depan handphone, di depan laptop. Tetapi giliran baca firman Tuhan, baru 1 pasal. Belum sampai 1 pasal, udah menguap. Itu banyak yang kita lihat. Dengar firman Tuhan khotbah, baru setengah jam hamba Tuhan berdiri di sana. Udah ada yang kata orang Manado, tasono, tak tidur. Sudah tertidur dia di bangku, apalagi ada AC-nya. Ya. Tidur nyenyak. Musik begitu kuat dalam ibadah, terkadang
tidak membuat dia bangun. Ya. Ini pekerjaan kuasa kegelapan karena kita tidak ada membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Dengar baik. Bahwa hari-hari ini antikristus itu bekerja juga. Tidak kalah hebatnya dengan apa yang kita lakukan ini dia. Ya. Kalau kita sadar ada banyak di daerah-daerah yang mayoritas kita, ya, mayoritas umat Nasrani itu dia. Bukan bertambah jiwa, tapi berpindah-pindah, ya. Dari yang HKBP dia pindah ke yang krismatik, dari krismatik pindah lagi ke sana. Bukan yang dari Kedar. Bersembunyi di balik perkataan hikmat padahal ketakutan. Jangan takut. Mari kita menyaksikan. Menyaksikan Injil itu. Kepada tetangga kita. Sekalipun dia kepercayaan yang lain. Ya. Ya. Kita mau baca lagi apa yang dituliskan di sini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kata 2 Tesalonika ayat 2 yang sudah kita bacakan tadi. Berjaga-jaga yang menjadi judul kita kepada Antikris. Pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Bahkan di dalam kitab Wahyu mereka juga bisa akan menurunkan api dari langit. Hari-hari ini kita terlena terkadang. Wah, di sana ada mujizat terjadi. Ya, ada juga kesembuhan. Tetapi setiap kita yang saya katakan tadi dipenuhi oleh Roh Kudus akan tahu bisa membedakan apakah itu dari kuasa kegelapan, apakah itu daripada Tuhan. Ya. Mujizat-mujizat palsu mereka lakukan juga. Rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan terbawa. Tadi saya sudah beritahukan di awal. Kita akan terbawa arus kehidupan ini. Mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga kita bisa melihat pekerjaan kuasa kegelapan itu dia. Ya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, bukan sekedar membaca merenungkannya, ya, minta Tuhan untuk menolong memampukan setiap kita, ya. Karena kalau dengan kekuatan saudara dan saya saja, kita tidak bisa melawan iblis yang sekecil apapun juga. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, bersama-sama dengan Tuhan kita boleh cakap menanggung segala perkara. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ya. Roh yang ada pada kita itu roh apa? Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan. Kalau dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk bisa melihat keberadaan jalannya roda kehidupan dunia ini dia, kita akan sulit melihatnya. Kita akan sulit mengertinya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa mengerti bahwa perjalanan dunia ini sesungguhnya sudah menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Ya, mari terus undang Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ada banyak anak-anak muda, walaupun ada banyak juga anak-anak muda yang sungguh-sungguh hari-hari ini menjadi radikal di dalam Tuhan. Tetapi ada banyak bagian daripada anak-anak muda yang akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ini. Mereka akan memungkiri katanya kekuatan kuasa daripada ibadah yang mereka ikutin. Adapun mereka ada di tempat ibadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, suka melawan orang tua dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, hari-hari ini ada banyak orang lebih menyendengkan kepada dongeng-dongeng kata Rasul Paulus, ya, kepada Timotius.
Orang lebih suka menyendengkan telinganya kepada dusta-dusta daripada menyendengkan telinga kepada kebenaran firman Tuhan. Karena mereka melihat apa yang dilihat mata. Tetapi setiap kita, saudara dan saya, kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Kita melihat jauh ke depannya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar, karena kita lebih dulu yang berubah di dalam kehidupan ini, ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang di sekeliling kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita berubah sebelum kita sendiri yang harus berubah. Ya, mari kita tunjukkan bukan saja perkataan kepada anak-anak untuk menasihati, tetapi saya mau mengatakan diri saya lebih kepada menunjukkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Ya, bahwa Injil itu bukan lagi tertulis di atas kertas atau di lolo batu, tetapi di dalam kehidupan saya. Ya, kita juga begitu. Karena penyampaian saya ini lebih kepada diri saya pribadi. Saya selalunya begitu. Saya rindu juga mau berubah. Dengar baik, iblis juga melakukan perkara-perkara yang heran. Anti Christ yang di hari-hari terakhir ini, mereka juga melakukan perkara-perkara yang heran. Ya, nah, supaya dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, dan hari-hari ini benar sungguh bahwa orang lebih suka melakukan hal-hal yang instan tadi daripada mengikuti proses dalam kehidupan. Ya, mari kita jaga kehidupan kita jaga keluarga kita, supaya kelak nanti Tuhan datang menjemput orang-orang percaya. Saudara dan saya, keluarga-keluarga yang kita kasihi, ada bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tidak lama waktunya. Saya mau katakan tidak lama waktunya. Sebab firman Tuhan berkata, kalau ini terus diperpanjang menjadi lama, akan tidak ada orang yang selamat. Ya, itu firman Tuhan. Akan tidak ada orang yang selamat. Karena begitu kejamnya kejahatan dunia ini dia. Kemarin beberapa waktu ketika kami di Tangerang dibawa oleh hamba Tuhan ke PIK 1, PIK 2, PIK 3, keliling-keliling di sana. Kita kaget ya ketika ada di satu tempat itu ada makan, sudah nggak pakai uang cash. Udah pakai segala barcode lah, apa segala macam. Istri saya sampai undur. Oh biar Bu, akhirnya ya yang lain yang ada aplikasi itu dia. Ya. Ini menandakan benar suatu waktu bukan lagi pakai barcode. Ada saatnya nanti tanda angka yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu akan terjadi. Dan biarlah kita sebelum antikristus itu memerintah dunia ini, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.